Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Ada beberapa hal yang kita harus pelajari tentang teks prosedur. Pertama, instruksi dan informasi dalam teks prosedur. Yang kedua, rancangan pernyataan umum dan tahap-tahap dalam teks prosedur. Yang ketiga, struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang keempat, penyusunan teks prosedur. Instruksi dan informasi dalam teks prosedur. 1. Definisi dan ciri-ciri teks prosedur. Jenis-jenis teks prosedur. Cara menentukan tahap-tahap dalam teks prosedur. Pengertian teks prosedur dan ciri-cirinya. Teks prosedur adalah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah sistematis atau teratur. Berikut ciri-ciri teks prosedur. 1. Berisi langkah-langkah. 2. Disusun secara informatif. 3. Dijelaskan secara terperinci. Yang keempat, bersifat objektif. Yang kelima, menggunakan syarat atau pilihan. Yang keenam, kalimat jelas, logis, dan singkat. Jenis-jenis teks prosedur. 1. Teks prosedur yang menjelaskan proses sesuatu bekerja atau instruksi secara manual. 2. Teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Yang ketiga, teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan. Tahap-tahap dalam teks prosedur. Tahap-tahap dalam teks prosedur ditandai dengan kalimat imperatif karena mengandung banyak perintah. Teks prosedur juga dapat berupa kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif berisi pertanyaan. Kalimat tersebut berfungsi memberikan informasi. Pernyataan umum dan tahap-tahap dalam teks prosedur. Tahapan dalam teks prosedur dan pernyataan umum dalam teks prosedur. Merancang pernyataan umum dalam teks prosedur. Teks prosedur memiliki dua bagian utama berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Pernyataan umum dalam teks prosedur merupakan pengantar atau pendahuluan mengenai topik yang akan dijelaskan dalam teks prosedur. Pernyataan umum dalam teks prosedur dapat berisi tujuan teks prosedur. Merancang tahap-tahap dalam teks prosedur. 1. Menentukan topik prosedur yang akan disusun. 2. Mengumpulkan sumber informasi. 3. Mengembangkan informasi yang telah dikumpulkan ke dalam langkah-langkah yang saling berkaitan. Yang keempat, menyusun teks prosedur secara utuh. Struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Struktur prosedur, kaidah kebahasaan teks prosedur. Struktur teks prosedur. Bagian tujuan teks prosedur dapat berupa judul dan berisikan tujuan pembuatan teks prosedur. Bagian material. Bagian ini berisi bahan-bahan alat-alat atau material yang diperlukan. Akan tetapi, tidak semua teks prosedur terdapat bagian ini. Pada umumnya, penggunaan bagian material terdapat pada teks prosedur tentang pembuatan barang atau makanan. Bagian langkah-langkah
ini berisikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur. 1. Penandaan wacana. 2. Kata ganti pronomina. 3. Konjungsi. Yang keempat, kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Penyusunan teks prosedur. Menyusun teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan teks prosedur. Menyajikan kembali dan merevisi teks prosedur yang telah disusun. Contoh teks prosedur. Membuat gethuk lindri. Tujuan gethuk lindri ialah salah satu santapan tradisional dari Jawa Tengah. Santapan yang bahan dasar dari singkong ini sangat banyak diminati oleh seluruh golongan. Gethuk lindri biasanya disajikan dengan taburan kelapa yang diparut atau diserut sehingga membuat rasanya terus menjadi gurih serta lezat. Cara membuatnya pun tidaklah sulit. Berikut metode serta langkah-langkah membuat gethuk lindri. Material atau bahan. 1 kg singkong yang biasanya dimakan atau biasa sebutannya singkong enak, bukan singkong yang dilarang. 1 sendok teh garam dapur halus. 300 gram gula pasir. Menggunakan pewarna akan tetapi sesuai dengan kebutuhan ataupun disesuaikan dengan banyaknya singkong. Bahan taburan atau topping. 1 buah kelapa tua yang diparut terlebih dahulu. Setengah sendok teh garam dapur halus. Langkah-langkah selanjutnya, singkong terlebih dahulu dibersihkan dari kulitnya dengan metode dikelupas mengenakan pisau. Setelah itu dibersihkan dengan air yang mengalir. Kemudian potong-potong singkong yang sudah dibersihkan sesuai keinginan. Setelah itu, rebuslah singkong dalam air yang mendidih hingga matang serta empuk. Kemudian angkat serta dinginkan. Selanjutnya, bila telah dingin, singkong setelah itu dihaluskan dengan metode ditumbuk atau dihaluskan. Kemudian masukkan gula pasir serta garam dapur serta diuleni, dicampuri, aduk-aduk dengan tangan hingga tercampur merata. Selanjutnya pisahkan adonan singkong tersebut menjadi sebagian-bagian. Setelah itu diteteskan pewarna yang sudah disiapkan serta aduk kembali secara tercampur dengan rata. Selanjutnya, cetak adonan singkong dengan cetakan gethuk lindri atau tahap ini sesuai keinginan juga bisa. Serta sisihkan supaya tidak tercampur dengan adonan. Gabungkan kelapa yang telah diparut tadi dengan garam. Aduk hingga menyeluruh serta kukus sebentar. Sehabis itu, angkat serta sediakan gethuk lindri dengan taburan kelapa parut. Selesai, gethuk lindri siap untuk disajikan, dinikmati bersama-sama dengan keluarga sanak saudara. Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi